Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube P3D DKI Jakarta. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan senantiasa produktif. Melanjutkan dari podcast dan video-video sebelumnya, kali ini kami ingin menyampaikan salah satu alat, teknik, dan metode untuk meningkatkan produktivitas, yaitu green productivity. Kita tahu teman-teman, ada kecenderungan ekonomi dan lingkungan hidup yang saling terkait. Berbagai bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, baik pertanian, industri, jasa, itu memanfaatkan sumber daya alam seperti air, energi, mineral, dan lingkungan hidup. Dan kebutuhan utama manusia hanya dapat dipenuhi melalui pemanfaatan barang dan jasa. Akan tetapi pemanfaatan barang dan jasa ini diikuti dengan adanya kita mengeksploitasi lingkungan kehidupan. Konsumsi sumber daya alam meningkat cepat seirama dengan bertambahnya banyaknya penduduk bumi. Dan juga ini pasti berkaitan dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya pola komunikasi modern berkaitan erat dengan pola produksi. Dalam memuaskan kebutuhan manusia telah mendorong tingginya pemanfaatan sumber minyak fosil dan mineral. Pemanfaatan air tanah yang berlebihan menyebabkan polusi, limbah, dan akan mengganggu sistem alam ini. Sekarang kita sudah mengakui secara global bahwa pola produksi dan konsumsi tidak lagi stabil. Hal ini telah menyebabkan berbagai kasus hebat. Kita tidak bisa dengan cepat mengembalikan lingkungan hidup yang sudah rusak dengan cepat. Jadi ternyata ada kaitannya antara aktivitas ekonomi dan lingkungan, di mana dalam ekonomi activity terdapat pola produksi, di mana pola produksi ini mengambil berbagai sumber daya alam natural yang kita ambil dari bumi maupun lingkungan. Dampaknya apa teman-teman? Dampaknya sumber daya alam ini kalau kita tidak manfaatkan dengan maksimal akan merusak lingkungan. Dampak dari ekstraksi sumber daya alam ada yang terpakai dan juga pasti ada yang terbuang percuma. Disinilah terjadi hubungan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan. Kita coba belajar sejarah di mana GP ini atau Green Productivity ini mulai diinisiasi. Jadi diinspirasi oleh Earth Summit di Rio de Janeiro tahun 1992, Agenda 21 di mana EPO meluncurkan program khusus lingkungan hidup pada tahun 1994 di bawah bantuan dana dari pemerintah Jepang. Untuk memenuhi kebutuhan strategi pembangunan ekonomi dengan pemeliharaan lingkungan, pada tahun 1994 Asian Productivity Organization membentuk kelompok kerja produktivitas dan lingkungan hidup untuk melaksanakan penelitian di 10 negara Asia meliputi Taiwan, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Mongolia, Nepal, Singapura, dan juga Thailand. Nah, dari kelompok kerja ini akhirnya memusatkan perhatian pada aplikasi dan peluang produksi bersih sebagai tuntutan bagi negara-negara Asia ke arah industrialisasi yang ramah lingkungan. Sehingga pada tahun 1996, EPO melakukan konferensi internasional tentang Green Productivity untuk membicarakan aspek-aspek menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup. Dan akhirnya konferensi ini menghasilkan apa yang disebut dengan Manila Declaration, dan ini menjadi kerangka EPO untuk menerapkan GP atau Green Productivity sampai sekarang. Lalu bagaimana kita menerapkan sistem manajemen Green Productivity teman-teman semuanya? Jadi untuk memperkuat konsep Green Productivity, EPO telah menerapkan beberapa alat teknik dan metode peningkatan produktivitas seperti TQM, Total Quality Management, ada 5S, dan lain-lain dalam mendukung pencegahan limbah, konservasi energi, mengendalikan polusi, dan juga memanage lingkungan. Mulanya penerapan GP baru di sektor industri, tetapi sekarang telah diterapkan di berbagai sektor seperti pertanian, industrial service, bahkan di masyarakat atau komunitas. Nah, GP Management System ada segitiga di mana menjelaskan tingkatan bagaimana kita melakukan green productivity dalam manajemen sistem mungkin perusahaan kita ya. Yang pertama, di dalam manajemen sistem ini kita akan mengenal namanya green productivity tools ya.
di mana ada alat-alat untuk membantu menerapkan green productivity. Yang pertama ada eco mapping, keduanya ada benchmarking, ketiganya ada fishbone diagram, control chart, brainstorming, dan juga checklist. Sedangkan green productivity teknik tingkatan kedua ya, kita mengenal namanya 3R, reduce, reuse, and recycle. Ada juga kita menerapkan housekeeping, resource conservation, end of pipe, dan product improvement. Sedangkan dalam tingkatan ketiga, ketika kita manajemen sistem dan programnya, kita bisa menerapkan ISO 14001 atau Environment Management System. Kita juga menerapkan Total Productive Maintenance dan juga menerapkan Total Quality Management. Jadi GP atau Green Productivity dalam penerapannya dimaksud untuk meningkatkan kondisi ramah lingkungan hidup dalam proses peningkatan produktivitas, dan ini justru akan meningkatkan daya saing bisnis di era globalisasi. Jadi kita mengenal konsep produktivitas di mana input, proses, dan output. Di mana input ini kita akan membuat sebuah produk di mana kita membutuhkan mesin, material, metode. Nah, di sisi output ini ternyata barang jadi yang kita buat itu tidak sepenuhnya menjadi barang jadi, teman-teman. Ada yang kita sebut sebagai waste atau limbah. Nah, green productivity ini akan mencoba untuk mereduksi atau mengurangi berbagai polusi dari lingkungan. Dengan apa? Dengan menerapkan GP. Jadi hubungannya apa antara green productivity dengan environment? Produktivitas menjelaskan tentang continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Dan environment, kita dituntut untuk tetap menjaga lingkungan kita. Sehingga lingkungan kita adalah tetap lestari, tetapi produktivitasnya tetap meningkat. Produktivitas meningkat tanpa mengorbankan lingkungan hidup. Artinya kalau kita memiliki pabrik, limbah-limbah itu tidak mencemari lingkungan sekitar. Misalkan mencemari sungai atau mencemari tanah di sekitar kawasan perusahaan kita. Jadi apa yang disebut GP, teman-teman? GP atau Green Productivity adalah strategi peningkatan produktivitas dan kinerja lingkungan hidup untuk seluruh pembangunan sosioekonomi. Dan GP merupakan aplikasi piranti manajemen, teknik dan teknologi produktivitas untuk menurunkan dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan produksi barang dan jasa dari organisasi atau perusahaan. Sehingga tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan profitabilitas atau keuntungan usaha, keduanya bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan, dan yang ketiganya adalah bagaimana kita mereduce atau mengurangi dampak-dampak lingkungan atau dampak dari bisnis kita yang mencemari lingkungan. Jadi 3 fokus di dalam GP adalah, yang pertama adalah lingkungan. Bagaimana kita membangun sustainable development. Yang keduanya adalah bagaimana GP ini mendukung untuk meningkatkan mutu atau voice of customer. Dan yang ketiganya adalah GP akan mendukung untuk kemampuan labaan atau faktor input. Artinya GP ini akan membantu untuk meningkatkan keuntungan dan produktivitas. Dan inilah hubungannya antara kenapa kita harus menerapkan green productivity. Karena selama ini kita hanya memproduksi tanpa pernah memikirkan, tanpa mungkin tidak memikirkan dampak lingkungan yang kita buat dari usaha kita. Jadi apa saja sih manfaat dari kita menerapkan green productivity? Yang pertama, dari sisi produsen atau orang-orang yang memiliki perusahaan gitu ya, yang menciptakan produk. Keuntungannya adalah yang pertama, dengan menerapkan GP, insya Allah keuntungannya akan meningkat. Keduanya, dengan menerapkan GP berarti kita akan belajar bagaimana mengurangi berbagai pemborosan. Artinya biaya produksi akan lebih rendah gitu ya. Yang ketiganya, biaya pengolahan limbah dan pembuangan limbah akan berkurang. Dan yang keempat, karena perusahaan kita peduli dengan lingkungan, maka image perusahaan
akan meningkat. Dan yang terakhir adalah bagaimana GP ini memberikan manfaat terhadap peningkatan kesehatan dan juga keselamatan pekerja atau K3 nih teman-teman. Jadi kalau perusahaan-perusahaan ingin menerapkan K3, salah satunya bisa menerapkan green productivity. Dan keuntungan penerapan GP bagi konsumen dalam hal ini sebagai penikmat produk-produk perusahaan, yang pertama adalah mereka akan mendapatkan mutu produk yang tinggi gitu ya. Karena benar-benar peduli akan lingkungan, memahami bahan-bahan yang ramah lingkungan dan sebagainya. Yang keduanya adanya perbaikan mutu lingkungan. Yang ketiganya adanya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir adanya mutu kehidupan yang lebih baik. Dan hal ini ketika perusahaan dan masyarakat konsumen ini peduli tentang GP, tentu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, keuntungan selanjutnya bagi beberapa stakeholder ketika kita bersama-sama menerapkan GP dalam jangka panjang, yang pertama adalah akan adanya penurunan limbah melalui efisiensi pemakaian sumber daya. Misalkan kita akan berpikir bagaimana mengurangi penggunaan air gitu ya, penggunaan bahan dan sebagainya. Keduanya adanya penurunan biaya operasional pemeliharaan lingkungan. Dengan kita menerapkan GP, menerapkan alat teknik dan metodenya, maka kondisi dari lingkungan kita akan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah adanya peningkatan produktivitas. Yang keempat, adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah tentang lingkungan, tentang SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adanya peningkatan pandangan positif publik. Tadi saya jelaskan bahwa dengan menerapkan green productivity, maka image dari perusahaan Bapak Ibu sekalian itu akan meningkat karena peduli dengan lingkungan. Bayangkan Bapak Ibu, jika perusahaan Bapak Ibu masuk ke dalam berita, ternyata perusahaannya mencemari lingkungan yang menyebabkan sungai airnya berwarna hitam, maka akan menjadi sebuah image yang buruk bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, keuntungan dari menerapkan GP adalah meningkatkan daya saing. Tentu kalau produktivitas meningkat, maka daya saing perusahaan Bapak Ibu akan meningkat. Dan yang terakhir adanya peningkatan pangsa pasar dan profitabilitas. Jadi sangat positif ya bagaimana kalau kita menerapkan green productivity. Baik Bapak Ibu, sebagai awalan itu saja dulu pengenalan tentang green productivity sebagai salah satu alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Untuk lebih detailnya silakan mengikuti pelatihan Green Productivity di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif.